Halo semuanya, saya Febri Hendra Jeskildien, program studi Dr. Ilmu Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Saat ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai solusi ketenagakerjaan menghadapi revolusi industri 4.0. Ini dimulai dengan memaparkan keadaan tenaga kerja di Indonesia saat ini, di mana dalam konsep tenaga kerja diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu sekitar 15 sampai 65 tahun. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk orang lain atau masyarakat. Berdasarkan hasil dari survei Barometer Sosial Infit tahun 2015, ternyata terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan merupakan penyebab ketimpangan di Indonesia. Nah, data dari World Bank 2015, Indonesia menempati urutan ketiga untuk ketimpangan setelah Rusia dan Thailand. Ada berapa permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia yang bisa saya sampaikan saat ini? Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang banyak. Yang kedua, terbatasnya kesempatan kerja. Yang ketiga, tentang uh, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah. Yang keempat, menyangkut penyebaran yang tidak merata. Yang kelima adalah gaji yang masih rendah. Yang keenam, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Yang ketujuh, jaminan sosial yang minim. Yang kedelapan, kesejahteraan hidup yang rendah. Yang kesembilan, masalah umum yaitu masalah pemutusan hubungan kerja, serta yang ke-10, masalah pengangguran. Nah, data juga dari BPS, ternyata terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Di mana di tahun 2020 data menunjukkan 6,9 juta orang atau sekitar 4,94% yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, di Februari 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena meningkat menjadi 8,7 juta atau sekitar 6,26% pengangguran. Nah, angkatan kerja merupakan potensi sebuah negara sebenarnya. Namun, dengan struktur angkatan kerja yang masih didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan rendah, jadi di BPS mencatat lebih dari 60% angkatan kerja di Indonesia itu berpendidikan SMP ke bawah. Penyerapan tenaga kerja juga didominasi oleh penduduk pekerja berpendidikan rendah, ya SMP ke bawah. Ini sebanyak 72,70 juta orang. Sementara untuk lulusan diploma dan perguruan tinggi hanya sekitar 14,6 juta orang. Berikut tantangan globalisasi dan revolusi 4.0 bagi tenaga kerja Indonesia. Jadi yang pertama, hadirnya revolusi industri. Yang keempat ini, ternyata kita bisa menyampaikan atau menyimpulkan sejauh ini bahwa tidak ada faktor pendorong perubahan peradaban dunia sekuat revolusi industri yang menghasilkan kemajuan teknologi ini. Akibatnya, kemajuan teknologi ini menyebabkan dunia berubah begitu cepat. Yang kedua, globalisasi. Di antaranya berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA mulai tahun 2015 yang memungkinkan peningkatan mobilitas dan persaingan tenaga kerja secara bebas antar sesama negara anggota ASEAN. Jadi perubahan-perubahan ini termasuk perubahan sosial ekonomi di Indonesia hingga tahun 2030 nanti harus ditempatkan dalam konteks regional. Jadi kita tidak bisa menempatkan dari konteks kita sendiri bangsa Indonesia. Dengan berlakunya integrasi ekonomi kawasan di masyarakat ekonomi ASEAN ini menjadi menjadi apa namanya bahan perhatian bahwa konteks regional itu perlu diperhitungkan. Jadi MEA ini memiliki berbagai implikasi terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, berikut diperkirakan sekitar tahun 2010 hingga 2025 permintaan akan pekerjaan terampil di kawasan ASEAN ini akan meningkat
sekitar 41% atau sekitar 14 juta orang. Nah, separuh dari ini, angka ini merupakan kebutuhan Indonesia, di mana di lapisan keduanya adalah Filipina sebesar 4,4 juta orang. Nah, sesuai dengan skenario ini, maka pada tahun 2025 di Indonesia akan terjadi kenaikan peluang kerja sebanyak 1,9 juta. Ini sekitar 1,3% dari total lapangan kerja. Nah, ini dapat digambarkan dalam grafik berikut. Ini peningkatan peluang kerja di dalam MEA. Di sini dilihat bagaimana World Economic Forum juga memprediksi bahwa dalam 4 tahun ke depan 75 juta pekerjaan akan berubah. Dan diantaranya itu ada 133 juta pekerjaan baru yang akan muncul sebagai hasil dari perkembangan teknologi. Satu wilayah yang akan mengalami dampak terbesar dalam perubahan ini tentunya ya bisa diprediksi adalah Asia Tenggara. Sering dengan perkembangan teknologi, kawasan ini diprediksi akan mencoba beralih dari pekerjaan di bidang pertanian ke pekerjaan yang berfokus pada layanan IT yang berbasis IT dalam beberapa tahun ke depan. Indonesia merupakan negara yang paling padat penduduknya di wilayah ASEAN. Ini juga diprediksi akan mengalami dampak yang terbesar dari pengalihan pekerjaan ini. Bagi tenaga kerja kita, keadaan industri 4.0 memberikan dampak yang sangat signifikan. Pabrik-pabrik pintar nyaris tidak membutuhkan tenaga manusia, kecuali ada sedikit tenaga kerja yang sangat terampil yang dibutuhkan. Dan karena itu, banyak tenaga kerja yang diprediksi akan menjadi pengangguran karena terbatasnya peluang kerja dan standar kompetensi tenaga kerja yang makin tinggi. Tanpa industri 4.0 saja, banyak negara termasuk Indonesia mengalami problem pengangguran, apalagi di era industri 4.0 ini. Akan menambah beban setiap negara untuk mengatasi masalah peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengangguran yang naik, dan ada gap kesejahteraan. Semua ini membuat tekanan terhadap pasar kerja kian kuat. Nah, bagaimana pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan vokasi ini menjadi solusi kasus ketenagakerjaan di Indonesia? Ketenagakerjaan bukanlah persoalan individu, tetapi sebuah persoalan yang harus diintervensi secara komprehensif oleh negara, terutama dalam menghadapi era industri 4.0. Pasar tenaga kerja akan semakin menantang di masa depan. Pemerintah perlu memastikan kesiapan tenaga kerja kompeten di semua level tingkatan. Nah, di Indonesia sendiri melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kebijakan pemerintah tentang kesiapan ketenaga kerjaan tertuang dalam roadmap kebijakan pengembangan vokasi Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2025. Apa saja kebijakan pengembangan vokasi yang kita fokuskan pada keterampilan di bidang tertentu dan kompetensi individu ini? Menurut Wibowo, tahun 2010 ada beberapa kompetensi yang dapat dijelaskan. Jadi ada sekitar 6 kompetensi. Yang pertama, planning kompetensi. Kompetensi untuk merencanakan, untuk menetapkan tujuan, menilai risiko, dan sebagainya. Kompetensi yang kedua adalah influence. Jadi bagaimana kompetensi untuk mempengaruhi, dikaitkan dengan tindakan seperti bagaimana dampak terhadap orang lain. Kompetensi yang ketiga yaitu communication kompetensi, tentang kemampuan komunikasi. Yang keempat, interpersonal kompetensi. Ini meliputi keadaan interpersonal seseorang, di dalamnya adalah empati. Di dalamnya adalah bagaimana kemampuan networking, kemampuan persuasi dan negosiasi, serta diplomasi. Kemampuan manajemen konflik, dan bagaimana menghargai orang. Yang kelima, thinking kompetensi. Ini berkenaan dengan bagaimana berpikir secara strategis, berpikir secara analitis, komitmen dalam tindakan, identifikasi masalah-masalah yang menjadi mata rantai, serta gagasan-gagasan kreatif. Yang keenam, organizational kompetensi. Jadi bagaimana secara organisasi meliputi pekerjaan, merencanakan pekerjaan, mengukur kemajuan, mengambil risiko yang diperhitungkan menjadi bagian dari kompetensi ini. Menurut Muhryono, tahun 2012, ada 5 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh semua tenaga kerja. Yang pertama, task skill, yaitu kemampuan melaksanakan tugas-tugas. Yang kedua,
test management skill, ini kemampuan mengelola. Yang ketiga, contingency management. Ini bagaimana keterampilan mengambil tindakan yang tepat dan cepat bila menemui masalah. Yang keempat, job role environment skill. Ini kemampuan untuk memelihara kenyamanan lingkungan kerja dan bagaimana keterampilan bekerja sama. Yang kelima, transfer skill. Ini berhubungan dengan bagaimana kita beradaptasi dalam lingkungan kerja yang baru. Sistem pendidikan nasional di Indonesia sebenarnya sudah diletakkan pada dasar-dasar yang tepat, yaitu penyelenggaraan pendidikan dapat dibedakan dalam dua kelompok pendidikan. Yang pertama, pendidikan akademik, di mana pendidikan ini merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik. Jadi ini ditujukan untuk bagaimana peserta didik nanti melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara yang kedua, pendidikan profesional adalah merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, inilah yang disebut dengan pendidikan profesional, termasuk dalam kategori penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi dunia kerja. Jadi, dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi dunia kerja di Indonesia, ada dua istilah yang sering digunakan. Yang pertama, pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi. Nah, tujuan utama dari pendidikan vokasi itu sebenarnya adalah membangun 8 kompetensi lulusan. Nah, apa saja 8 kompetensi lulusan yang diperlukan? Yang pertama, communication skill. Yang kedua, critical and creative thinking. Yang ketiga, information atau digital literacy. Yang keempat, inquiry, reasoning skill. Yang kelima, interpersonal skill. Yang keenam, multicultural, bahkan multilingual literacy. Yang ketujuh, problem solving, jadi kemampuan problem solving. Dan yang ke-8 adalah teknologi. Ini 8 kompetensi lulusan yang merupakan kompetensi lulusan vokasi. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang menjadi fokus untuk dijadikan rekomendasi. Yang pertama, pendidikan vokasi diharapkan mampu memenuhi permintaan pasar industri pada era ekonomi kreatif. Yang kedua, dengan pendidikan vokasi yang efektif dan efisien, ini diharapkan dapat menghasilkan calon tenaga kerja yang memiliki soft skill dan hard skill dengan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan dalam memecahkan masalah untuk menghadapi dunia kerja nantinya dalam era globalisasi dan revolusi 4.0. Palova tahun 2009 menyampaikan dengan pertimbangan bahwa aktivitas ekonomi sangat ditentukan adanya perubahan teknologi yang cepat pada masa mendatang. Maka orientasi pendidikan vokasi diarahkan menjadi pendidikan bekerja atau work education atau pendidikan teknologi yang disebut teknologi education. Nah, pendidikan bekerja merupakan program pendidikan dengan 3 komponen yang saling terkait, yaitu pembelajaran untuk bekerja, learning for work. Yang kedua, pembelajaran tentang bekerja, learning about work. Dan yang ketiga, pemahaman sifat dasar bekerja, how we understanding the nature of work. Secara tradisional, pendidikan vokasi pada dasarnya merupakan pendidikan dengan tujuan utama mempersiapkan untuk bekerja dengan menggunakan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari kita semua. Pakatuan, Wo Pakalawiran.